Dan sebelum nanti kami memberikan atau ada beberapa pertanyaan atau klarifikasi atau hal-hal yang ingin disampaikan dari pelaksana BPK, dari pimpinan BPK, dari anggota BPK, kami mohon mungkin dari narasumber dulu, Bapak-bapak narasumber dulu untuk menyampaikan pandangannya, karena tadi Pak Bima Arya mengatakan kalau ketemu BPK itu selalu temuan yang menjadi momok gitu, dan ada persepsi bahwa setiap temuan itu pasti mengandung unsur pidana, dan ada persepsi bahwa setiap temuan BPK arahnya nanti ke tipikor, ke pengadilan. Dan tadi Pak Bima Arya juga menyebut pemanfaatan seperti komoditas yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang mungkin ada yang negatif gitu. Nah, oleh karena itu telah hadir juga dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Apakah memang persepsi publik itu terhadap temuan BPK itu diharapkan BPK itu mengarah kepada pemberantasan korupsi saja? Karena kesannya temuan itu arahnya ke sana, ke temuan pidana. Dan ada juga persepsi bahwa BPK itu diharapkan seperti aparat penegak hukum, bisa menjebloskan orang ke penjara gitu dengan hasil-hasil pemeriksaan. Karena selama ini hasil pemeriksaan BPK yang diantara hasil pemeriksaan BPK yang demikian banyak, ada beberapa temuan yang mengandung unsur pidana. Tidak seluruhnya yang disampaikan sesuai dengan undang-undang disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Nah, tetapi itu kan persepsi publik inginnya BPK bisa memproses dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya persepsi dari sisi Pusat Kajian Anti Korupsi Pak Zainal Arifin Mokhtar untuk bagaimana kualitas dan manfaat BPK kaitannya dengan sebenarnya peran awal yang tadi saya sampaikan mendasar adalah combating corruption, tapi kita ingin tidak hanya berhenti di situ supaya semakin mature BPK dan semakin mature bangsa dan negara kita. Silakan Pak Zainal, pokok-pokok saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mulai dengan ucapan sama yang diucapkan, selamat usia 69 tahun, sudah sangat mature gitu. Betul, memang hampir seusia ibu saya, sama juga, ibu saya kelahiran tahun 47. Saya ingin memulai dengan begini. Kalau dilihat BPK sebenarnya memang ada beberapa hal yang capaian BPK yang luar biasa menurut saya, dan saya tidak perlu mengulangi lagi capaian-capaian BPK luar biasa yang kemudian bisa ditorehkan dan bisa dicatat secara sangat detail, sangat panjang dalam artian menjaga sebenarnya apa yang menjadi tugas pokok, menjaga kalau dalam Marsnya itu menjaga dan mengayomi harta negara, kira-kira begitu dalam Mars BPK kan. Nah, cuman saya ingin memberikan beberapa catatan barangkali dalam kaitan dengan kerja BPK dan perkembangan BPK belakangan. Saya tidak tahu sampai di mana, tapi barangkali yang pertama, putusan MK soal BUMN, saya tidak tahu ditindaklanjuti sampai apa sekarang, tapi menurut saya seharusnya ditindaklanjuti dengan kuat, bukan hanya sekedar oleh BPK, tetapi juga oleh pembuat undang-undang. Putusan MK itu kan menarik. Putusan MK mengatakan bahwa mengakhiri perdebatan soal apakah BUMN itu diaudit oleh BPK atau bukan. MK mengatakan selesai. Semua BUMN itu kemudian diaudit oleh BPK, selesai. Tetapi MK kemudian memberikan catatan yang menurut saya menjadi sangat menarik. Dia mengatakan bahwa ke depan BPK itu harus berpikir tidak sekedar judgement bukan government judgment rules semata, tetapi juga bisnis judgment rules. Jadi kan selama ini menurut catatan teman-teman BPK dalam persidangan yang didorong ke MK itu, BPK mengerjakan pengerjaan mengaudit BUMN dengan cara pandang yang sangat government.
dan itu yang membuat mereka merasa sangat tidak bisa keluar dari beberapa tekanan BPK, pemeriksaan BPK, dan itulah asal muasal kenapa kemudian terjadi judicial review di MK. Saya menjadi ahli untuk pemerintah waktu itu, tapi intinya sebenarnya yang mau diberikan catatan adalah bagaimana pengembangan bisnis judgment rules ini bisa masuk dalam konsep BPK. Dan itu bukan kerja BPK semata. Saya sebenarnya berharap tadi ada Mas Fahri dan Pak Ajib, DPD dan DPR serta pemerintah sebenarnya. Saya termasuk yang mengatakan bahwa kalau itu Undang-Undang 15 yang harus diubah dengan jauh lebih detail, termasuk Undang-Undang 17 tahun 2003. Nah, makanya kalau di catatan saya di awal ini saya ingin mengatakan bahwa BPK sebenarnya harusnya mendorong pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah termasuk DPD itu untuk segera memperbaharui standar-standar itu. Dari situ kemudian mudah untuk menerjemahkan ke dalam tingkatan peraturan BPK yang lebih teknis. Jadi BPK akan jauh lebih mudah. Tetapi kalau selama itu belum diperbaiki, menurut saya ada beberapa momen BPK yang kemudian akan mengalami kesulitan untuk mengerjakannya jauh lebih detail. Bayangan saya bisnis judgment rules ini menjadi tolak ukur penting kemudian BPK, karena biar bagaimanapun perdebatan atau kemudian orang-orang yang ahli hukum perdata selalu mempersoalkan nih, kenapa kemudian entitas private PT kan kemudian dimasuki oleh cara pandang yang sangat publik, perdebatan panjang. Nah, catatan saya lagi-lagi di awal ini yang pertama adalah soal BUMN. Memang ke depan seharusnya BPK mendorong pembentuk undang-undang segera memperbaharui itu, pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, plus kemudian memperbaharui sistem di internal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat kesan bahwa BPK sendiri punya problem di tingkat penata laksanaan hasil pemeriksaan. Ada banyak isu di penata laksanaan hasil pemeriksaan ini, tapi yang paling pertama sebenarnya adalah sampai sekarang saya termasuk orang yang menolak laporan hasil pemeriksaan BPK itu bisa dibawa ke PT UN dan diperdatakan. Saya termasuk yang menolak itu. Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan nggak boleh sebenarnya laporan hasil pemeriksaan LHP BPK itu di PT UN kan, dan itu diterima di beberapa PT UN, dan itu menurut saya lucu. Nah, memang masalahnya adalah karena LHP BPK ini tidak disediakan mekanisme pemeriksaan checking secara hukumnya secara detail. Nah, lagi-lagi isu saya memang secara isu hukum adalah menurut saya memang harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang BPK. Dalam bayangan saya, BPK itu harusnya untuk menguji atau mempersoalkan LHP BPK itu harusnya punya mekanismenya tersendiri. Harus punya mekanismenya tersendiri. Jadi harus ada mekanisme tersendiri, semacam banding tersendiri, dan itu bukan dalam konsep PT UN. Karena PT UN itu menjadi rancu menurut saya ketika kemudian menerima LHP BPK kemudian dibatalkan. Nah, lagi-lagi ini memang tugas legislasi. Lagi-lagi ini tugas legislasi. Saya membayangkan bahwa LHP BPK di beberapa daerah malah diperdatakan. Di beberapa daerah itu malah diperdatakan. Saya ingat saya bisa menyebutkan beberapa kabupaten itu diperdatakan LHP BPK karena BPK menyebutkan ada kerugian negara yang dilakukan oleh X. Lalu X itu merasa tidak, maka dia anggap itu adalah bagian dari perbuatan melawan hukumnya BPK yang kemudian dia gugat di perdata. Nah, saya ingin mengatakan bahwa isu kedua, dan ini bukan sekedar isu BPK, isu yang seharusnya menjadi domain semua orang ketika mengawal yang namanya BPK ini adalah harus ada mekanisme pemeriksaannya, harus ada mekanisme checking. Dan ini kan yang membuat orang terima saja ke PT UN atau terima saja ke perdata
Karena ya satu sisi juga ada praktik-praktik di daerah yang bisa menimbulkan pertanyaan itu. Nah, mungkin ini PR buat BPK untuk memperbaiki standar ke dalam. Saya selalu mengatakan bahwa yang namanya pengawasan yang baik itu bukan stopper, tapi helper. Saya mengatakan bahwa pengawasan yang baik itu bukan stopper. Kalau stopper itu adalah wilayah penegakan hukum. Pengawasan yang baik itu bukan stopper tapi helper. Dalam konteks ini barangkali ya, dalam beberapa kasus yang saya baca, saya menjadi ahli BPK di beberapa tempat soalnya untuk PT UN dan Perdata, saya melihat praktik di lapangannya yang kemudian harapan stopper itu ternyata tidak, harapan helper itu kemudian dia tidak menjadi helper tapi menjadi stopper. Nah, itu yang membuat orang kemudian ya tahulah pengacara di negeri ini ya, pengacara di negeri ini kan kalau tahu alamatnya Tuhan juga barangkali dia bisa kirimkan gugatan ke Tuhan gitu kalau bisa tahu gitu. Dan yang namanya pengacara di Republik ini ya begitulah. Saya ingin ceritakan secara sederhana, kan enak banget, orang-orang hukum pasti mengerti. Ada namanya antinomi dalam hukum. Antinomi itu adalah tarik-menarik antara berbagai kepentingan atau berbagai perspektif dalam satu hukum. Sederhananya saya memberikan contoh kasus Nenek Minah deh. Kasus Nenek Minah dulu. Kalau kita pakai perspektif kepastian, Nenek Minah harus dipenjara. Selesai. Dia melanggar pasal 362 KUHP, selesai tuh. Barang siapa mengambil unsur-unsur 362 itu terpenuhi semua dan dia harus masuk penjara. Tapi kalau kita shifting sedikit paradigma, misalnya ke arah kepastian, keadilan atau kemanfaatan, kita bilang ngapain penjarain Nenek Minah? Usia sudah 70 tahun, hanya 3 biji kakao yang jatuh gitu ya. Nah, ingin saya katakan bahwa hukum pun mengalami ini sebenarnya. Antara kepastian dengan kemanfaatan misalnya, dan pengacara kan seringnya main di situ. Kalau orang-orang BPK bicara soal ini demi kepastian hukum Anda harus kena, dia akan bilang mana keadilannya. Tapi kalau Anda bilang demi keadilan ini, Anda main di keadilan, dia akan bilang Anda menciptakan hukum yang tidak pasti gitu. Itu kan mainan-mainan pengacara coba deh pantengin aja, datang ke ruang sidang, pengacara mainnya shifting di situ aja. Hampir selalu begitu. Nah, maksud saya adalah kalau kemudian proses legislasi menjaminkan itu atau menguatkan itu, praktis yang beginian tidak akan menjadi perdebatan kuat. Bayangan saya sudah ciptakan mekanisme. Jadi di undang-undang khusus BPK akan mengatakan di khusus untuk proses LHP ada mekanisme tersendiri dan itu selesai, final and binding. Mirip misalnya perdebatan soal Golkar lah, kan Mahkamah Partai itu final and binding terakhir kalau menurut undang-undang partai, selesai, nggak ada lagi. Jadi seharusnya tidak boleh tuh bawa ke PT UN, bawa ke Perdata. Mahkamah final adalah final and binding. Nah, bayangan saya harusnya mekanisme yang seperti itu menjadi mekanisme khusus itu ada di LHP BPK, karena LHP BPK kan menjadi rancu nanti kalau kemudian sudah dipakai, diterima di berbagai hal, kemudian ada pemidanaan, tapi kemudian oleh PT UN dibatalkan. Coba bayangkan bagaimana kacaunya nanti kasus pidana yang sudah disidik di tempat lain berdasarkan LHP BPK atau berdasarkan laporan BPK ada indikasi, lalu karena PT UN membatalkan, itu kemudian bisa menjadi rancu. Nah, mekanisme tersendiri ini menjadi penting. Nah, lagi-lagi tugas legislasi sebenarnya, kalau bayangan saya memang menjadi tugas legislasi. Yang ketiga tentu saja adalah mekanisme internal. Saya mereview beberapa peraturan internal BPK dan menemui memang ada standar yang tidak sama dan itu bisa membuka kemungkinan orang mempersoalkan. Saya memberikan contoh satu aja sederhana, misalnya adalah tentang PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Standar pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu kan sangat berbeda dengan pemeriksaan reguler. Misalnya kewajiban untuk dipertemukan dengan pihak yang diperiksa atau mengklarifikasi. Kalau di PDTT dalam peraturan BPK 17 kalau tidak salah,
itu kan lebih bicara soal, ya sudah, data yang dipakai untuk PDTT itu lebih banyak adalah data yang disodorkan oleh peminta, dalam hal ini misalnya aparat. Nah, yang beginian ini kan menjadi faktor kemudian terjadinya beberapa persoalan di beberapa daerah yang kemudian menggugat BPK karena di alasan, loh saya kok nggak dipanggil, Anda kan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, nggak ada kewajiban kami untuk kemudian meng-cross check dengan Anda. Tapi isu seperti ini adalah isu equality biasanya. Nah, saya tidak tahu, tapi dalam logika saya yang mengatakan bahwa seharusnya menjadi helper bukan stopper, memang seharusnya diperbaiki juga mekanisme-mekanisme internal itu, atau paling tidak disamakan standarnya, walaupun barangkali dengan mekanisme yang lebih spesifik. Itu kan menjadi persoalan tuh, karena menganggap bahwa kalau pemeriksaan dengan tujuan tertentu kan nggak ada tuh kewajiban harus memanggil pihak yang terperiksa untuk dimintain keterangan. Berbeda misalnya dengan pemeriksaan reguler yang kemudian memanggil. Nah, model-model yang seperti ini menurut saya itu ada beberapa dalam dalam peraturan BPK, inequality perlakuan, dan itu BPK menurut saya di umur usia 69 mulai harusnya berpikir untuk memperbaiki peluang adanya orang untuk mempersoalkan proses-proses pemeriksaan BPK itu. Yang terakhir, sebelum saya masuk ke pertanyaan yang disampaikan oleh beliau tadi, satu problem BPK ini, mohon maaf, saya ingin mengatakan bahwa kritik itu kadang-kadang mudah-mudahan bisa menyehatkan dibanding pujian yang kadang-kadang manis tapi kemudian membuat sakit. Satu kritik terbesar BPK, dan seharusnya BPK ke depan ini segera melakukan upaya untuk menjawabnya, itu adalah politisasi di BPK. Itu berat menurut saya. Dari catatan ini yang paling besar dan kuat ditujukan kepada BPK sebenarnya. Nah, ada ahli komunikasi nih, ada Mas Effendi. Saya panggilnya Chief kalau soalnya Chief Effendi gitu. Tapi maksud saya mungkin saatnya BPK berpikir bagaimana meminimalisir atau kemudian menggerus cara pandang orang yang melihat BPK ini masih dalam koridor sangat politis. Karena selamanya kalau mau menggeser dari sisi berubah menjadi assurance and accountability, di tengah pandangan bahwa BPK politis ini akan sangat sulit. Saya nggak jamin bisa dilakukan kalau mau menggeser dari konsep combating corruption menjadi AA, assurance and accountability, di tengah banyaknya cara pandang yang melihat BPK sangat politis. Menurut saya itu akan ribet. Nah, bagaimana caranya? Harus dilakukan bersama dan harus diupayakan bersama menurut saya. Pembuktian tentu menjadi penting, tetapi prasyarat, cara, mekanisme, model menjaminkan itu menjadi bagian kerja yang tidak mungkin bisa dihindari. Soalnya ya ini menurut saya, izinkan saya mengatakan ini menurut saya, ini yang membuat selamanya BPK akan sulit lompat naik kelas menjadi kelas yang lebih besar. Jangankan AA, ke FF barangkali akan kesulitan. Bisa jadi iya, tapi selama trust, khususnya orang masih bicara soal mudahnya terjadi politisasi di BPK, itu akan menggerus kemungkinan untuk mendapatkan kuat ini. Tidak ada yang salah dengan peringkat sisi, memang combating corruption dan itu bagus, tetapi kalau mau naik, dan saya setuju, kita bicara soal bukan combating aja, kita bicara soal bagaimana menjamin, bahkan ke depan kita bicara soal bagaimana membangun kultur yang baik, itu kan akan sangat sulit di tengah internal BPK sendiri yang mengalami badai atau pertanyaan besar soal politisasi. Apapun itu, saya ingin mengatakan bahwa BPK adalah lembaga negara yang kuat, mandiri, dan sangat punya potensi untuk menjaga negara ini. Saya ingin mengatakan bahwa seringkali kalau orang bicara soal pembagian klasik
lembaga negara, misalnya pakai MacIver misalnya atau siapa, kan secara klasik dibagi aja, lembaga negara itu ada lembaga negara penting, ada lembaga negara nggak penting, yang kira-kira kalau lembaga negara ini nggak ada, nggak berjalan negara kira-kira gitu. Dan mohon maaf, saya ingin mengatakan BPK itu memang masuk lembaga negara yang sangat penting, sangat penting. Tanpa BPK nggak mungkin kemudian negara bisa berjalan. Tidak mungkin negara bisa berjalan efektif kalau kemudian tanpa BPK. Dalam konsep itulah yang saya katakan bahwa saatnya BPK, tentu saja tugas besar untuk teman-teman di BPK, bapak-bapak anggota BPK, plus kemudian negara ini secara keseluruhan. Makanya ada DPD, ada DPR, ada kemudian pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan ada publik yang seharusnya membantu keluar dari itu, keluar dari himpitan yang menurut saya menghimpit, boleh jadi menghimpit BPK dan penting untuk segera keluar dari situ. Saya pikir itu catatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Zainal Arifin Mokhtar yang telah memberikan beberapa hal masukan. Ini bukan by design ya, dari meja sini kemudian meja sini kemudian meja sini. Dan kebetulan dari kepolisian diwakili oleh Komisaris Besar Polisi Erwanto Kurniadi, Wakil Direktur Tipikor. Kami ingin mendapat perspektif secara singkat Pak, apakah selama ini hasil pemeriksaan BPK ini membantu kepolisian khususnya dalam rangka penegakan hukum barangkali yang selama ini ada temuan-temuan BPK tadi yang disampaikan Pak Bima Arya yang momok tadi, ada beberapa temuan yang mengandung unsur pidana yang secara undang-undang juga harus kami sampaikan ke aparat penegak hukum. Nah, apakah selama ini hasil pemeriksaan BPK sudah membantu proses penegakan hukum itu? Karena ada beberapa mungkin catatan dari teman-teman, proses setiap kasus yang kita sampaikan ke penegak hukum itu tidak secara cepat diproses oleh aparat penegak hukum. Konon kabarnya hasil pemeriksaan BPK itu belum matang betul, sehingga bolak-balik seperti bola pingpong gitu, sehingga proses penegakan hukumnya itu tidak cepat. Nah, ini mungkin dari Bapak Kombes Pol Erwanto Kurniadi, kami persilakan Pak, apakah memang betul seperti itu atau bagaimana meningkatkan supaya lebih cepat lagi? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, hadirin sekalian, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Pak Kabar Reskrim yang tadinya bersedia untuk hadir di tengah-tengah kita, namun karena dipanggil oleh Wapres mewakilkan ke Direktur. Direktur juga dipanggil oleh Kapolri sehingga saya diwakilkan untuk hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tidak bermaksud untuk menyampaikan atau menggurui, namun kami dapat sen bahwa aparat penegak hukum nggak boleh banyak bicara. Jadi silent, namun tindakannya pasti, terutama pada saat kita mengoperasionalkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana salah satu unsurnya adalah adanya kerugian keuangan negara, bukan potensi lagi, itu real dan nyata. Sumbernya dari mana? Dari teman-teman auditor, dari BPK maupun BPK RI. Memang hasil temuan dari Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan tugas mengaudit kementerian, lembaga, dinas, instansi termasuk Pemda, ini menjadi pintu masuk bagi kami untuk mengoperasionalkan pasal 2, pasal 3 dengan berbagai permasalahannya, terutama pada saat kami menerima hasil audit yang setengah matang, sehingga kami harus melaksanakan penyelidikan, terus kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Dan pada saat peningkatan penyidikan pun kami harus mengacu kepada putusan MK 021 tahun 2014. Pada saat dinaikkan ke penyidikan harus ada 2 alat bukti, kembali kepada 184 KUHP. Nah, ini kami harus berhati-hati untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kembali kepada hasil audit.
pesan yang disampaikan bahwa pesan pimpinan yang disampaikan bahwa kami dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian tetap menempatkan BPK sebagai mitra kerja dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena payung hukumnya di Perpres 7 tahun 2015. Sedangkan konsep pencegahan beberapa kementerian, lembaga, dinas, instansi sudah punya konsep dan modelnya sendiri-sendiri. Namun secara nasional kita juga belum punya konsep pencegahan yang bagaimana sih yang bisa diterapkan sehingga kepatuhan terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan negara ini bisa tertib dan taat. Nah, pada saat dilaksanakan audit sendiri untuk dikembalikan aja masih banyak yang merasa tidak bersalah, merasa bahwa bukan bagiannya saya. Ya namanya calon tersangka ini kan kalau membela dirinya tidak bersalah wajar-wajar saja. Sehingga kami juga dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian memposisikan, mengupayakan dan melaksanakan ultimum remedium terhadap rekomendasi yang dilaksanakan oleh teman-teman auditor yang kemudian diberi kesempatan untuk menarik dan mengembalikan aset yang berpotensi untuk tidak pidana ternyata tidak dilaksanakan. Nah, kami terus terang akan maju terus dengan didampingi oleh teman-teman dari BPK. Mekanisme kerja yang saat ini sudah dibangun oleh teman-teman auditor bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan tim gabungan sejak LHP diterbitkan, kemudian kita tim bersama-sama turun sehingga perkara yang untuk mengoperasionalkan pasal 2, pasal 3 dapat berlangsung dengan cepat, efektif, dan cepat juga mengembalikan kerugian keuangan negaranya dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang. Itu sabu jagat, Pak. Jadi begitu pasal 2, pasal 3 diaktifkan, auditinya mokong, ya apa boleh buat, kita kejar dengan TPPU. Sehingga tidak terlalu banyak uang negara yang hilang. Itu amanah dari amanah dari Undang-Undang 8 tahun 2010. Sehingga kita bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kembali kepada hasil audit, Pak, mekanismenya di kami ada Dumas, jadi ada pengaduan masyarakat yang ditemukan sendiri ataupun diberi limpahan dari teman-teman dari BPK. Ada mekanisme untuk ditelaah, terus kemudian kalau menjelang mateng lah kan gitu. Ini perbuatannya sempurna. Terus kemudian udah ada tahapan dari auditor untuk menagih tapi tetap muter-muter nggak tertagih juga, yang pada akhirnya ada jangka waktu yang kita sepakati, Pak, kalau nggak salah 90%, hampir dengan 150 hari uang nggak kembali, kita tabrak itu, pasti itu, Pak, kita tabrak. Tinggal kita komunikasi bagaimana mengumpulkan perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negaranya sehingga sempurna. Terus kemudian pesan dari para pimpinan bahwa kami tetap mengawal dan kami tetap menjadi mitra aktif teman-teman BPK dalam mewujudkan kepatuhan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera bisa dilaksanakan bersinergi antara baik BPK RI maupun aparat penegak hukum lainnya, baik kami dari kepolisian, kejaksaan, dan juga dari teman-teman dari KPK. Demikian, Pak, yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya yang belum terjawab tentang bagaimana kok lama, sebenarnya bukan lama, Pak, hanya mekanisme laporan itu kan kalau yang nomor 1 datang harus yang nomor 1 diselesaikan dulu. Siap. Demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kombes Pol Erwanto Kurniadi, Wakil Direktur Tipikor.